Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, channel ini adalah channel yang mengungkap nama dan istilah dalam Islam. Sebelum lanjut, alangkah baiknya di like, subscribe, komen, dan share channel ini agar kami lebih bersemangat membuatnya dan konten kali ini dibaca dengan memakai aplikasi suara. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang intensifikasi pelaksanaan zakat. Dikutip dari buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia halaman 33 sampai dengan halaman 39. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal Rabiul Akhir 1402 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Januari tahun 1982 Masehi, setelah membaca surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI. Jakarta, memperhatikan 1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 56, yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. 2. Syarah Al-Muhadzab, Juz 5 halaman 291, yang artinya, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Abu Hurairah meriwayatkan, pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, apakah Islam itu?" Beliau menjawab, "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan salat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadan." Kemudian laki-laki itu membelakangi lalu pergi. Rasulullah SAW berkata, "Lihatlah laki-laki itu." Mereka, para sahabat tidak melihat seorang pun, lalu Rasulullah berkata, "Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka." Diriwayatkan Bukhari Muslim. 3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri: A. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta dapat disimpan. Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana mengeringkan kurma, maka diambil zakat kurma itu berupa tamar. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Ihatnel Al-Autar, Juz 4 halaman 161 sampai dengan 162. Dari Abi Burdah, dari Musa dan Muaz, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus kedua ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari 4 macam, gandum, jelai, tamar, dan zabib. Diriwayat oleh Daraqutni, Hakim dan Baihaqi. Berkata Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya dan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh Al-Bu Hajar Ihat Tafsir atau Al-Bayan, Juz 2 halaman 191. Imam Malik dan Syafi'i mengajukan hujah bahwa di dalam perkataan kedua orang itu, sesungguhnya tidak ada zakat selain korma dan anggur dari perpohonan, dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok makanan dan dapat disimpan, dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran, karena baik nas maupun ijma dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, jelai, korma dan zabib. Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan, lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan kecuali korma dan zabib. Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. Tafsir atau Al-Bayan, Juz 2 halaman 201. Adapun dalil jumhur, diantaranya Malik, Syafi'i dan Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah sedang buah-buahan banyak di Taif. Tak ada kabar hadits dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat daripadanya. Tafsir Atwa, Al-Bayan Juz 2 halaman 202. B. Binatang ternak gembala, unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri. Dat Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, tidak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba sahaya dan kudanya. Hari, oleh jamaah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah ditanya tentang keledai apakah dizakati, maka beliau berkata, tidak datang padaku sesuai padanya kecuali ayat, barang siapa mengamalkan seberat zarah kebaikan, Allah melihatnya, dan barang siapa mengamalkan seberat zarah kejahatan Allah melihatnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, dari Abu Zar R.A. Rasulullah berkata, demi yang diriku ada di tangannya.
Tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta atau sapi atau kambing tidak membayar zakatnya kecuali akan datang dengannya pada hari kiamat lebih besar. C. Emas dan perak di luar pakaian yang halal dipakai. Firman Allah, petik 2 titik. Dan mereka menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka gembiralah mereka dengan siksaan yang pedih. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34. Alasan lain bahwa emas dan perak wajib dizakati karena keduanya dapat berkembang biak seperti unta dan sapi. Selain keduanya, antara lain pertama seperti yakut dan virus, lulu dan marjan, tidak wajib dizakati, karena kesemuanya itu secara potensial disiapkan untuk dipergunakan seperti unta dan sapi yang diperkerjakan. Syarah Al-Muhadzab, Juz 5 halaman 2. D. Harta pemiagaan diriwayatkan Abu Dzar R.A., sesungguhnya Nabi SAW berkata, pada unta dan zakatnya, pada sapi ada zakatnya. Diriwayatkan oleh Daraqutni, Hakim, dan Baihaqi. Karena perdagangan membutuhkan pengembangan harta maka bergantunglah pada zakat seperti pada temak. Syarah Al-Muhadzab, Juz 6 halaman 43. Madin dan Rikas dari Rabi'ah bin Abdurrahman dan selainnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW membagi kepada Bilal bin Haris Al-Muzani, tambang di Kabaliyah dari jurusan Al-Farah dan dari tambang itu tidak diambil daripadanya kecuali zakat sampai hari ini. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Malik dalam bukunya Lihat Nel Al-Autar, Juz 4 halaman 166. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW berkata, di dalam rikas diambil 1/5 hari. Bukhari dan Muslim Syarah Al-Muhadzab, Juz 6 halaman 83. 4. Semua harta itu diwajibkan zakat apabila sampai nisab. Dari Abi Said, Nabi SAW berkata, tidak diambil zakat pada kurang dari 5 sak. Tidak diambil zakat pada apa yang kurang dari 5 awak. Tidak diambil zakat pada apa yang kurang dari 5 zud. Diriwayatkan oleh jamaah. Menurut versi Ahmad, Muslim, dan Nasai, tidak terkena zakat pada apa yang kurang 5 zak tamar atau biji-bijian Nailal Autar, Juz halaman 158. Dan diriwayatkan oleh Asim bin Damrah dari Ali R.A. Nabi berkata, tidak terkena zakat apa yang kurang dari 20 dinar, dan pada setiap 20 zakatnya setengah dinar. Diriwayatkan Abu Daud dan selainnya dengan isnad hasan atau sahih. Syarah Al-Muhadzab, Juz 6 halaman 4. 5. Harta benda emas, perak, temak dan pemiagaan selain sampai nisab, harus sampai hailnya pula. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW berkata, jika kamu memiliki 200 dirham dan telah berlalu setahun maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak terkena zakat pada perak sampai mencapai 20 dinar. Maka jika engkau memiliki 20 dinar dan sudah berlalu setahun zakatnya setengah dinar. Diriwayatkan oleh Abu Daud Nel Al-Autar, Juz 4, halaman 156. Dan tidak wajib zakat sampai berlalu 1 hail, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Utsman, dan Ali R.A. Dan inilah mazhab ahli fikih Madinah dan ulama Amsar, karena tidak akan sempurna pertumbuhannya sebelum hail maka wajib padanya zakatnya. Berkata Al-Abdari, harta yang dizakati ada 2 macam, salah satunya apa yang pertumbuhannya ada dalam dirinya sendiri seperti biji-bijian dan buah-buahan, maka wajib zakatnya dengan terwujudnya barang itu, dan yang kedua, apa yang dipersiapkan untuk berpotensi pertumbuhan seperti dirham, dinar, barang-barang perniagaan, dan temak, maka dalam hal ini dipertimbangkan hail, maka tidak dizakati walaupun nisabnya sampai mencapai hail. Syarah Al-Muhadzab, Juz 5, halaman 324. Menimbang pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya. Menetapkan memutuskan, 1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan hail. 2. Yang berhak menerima zakat hanya 8 asnaf yang tersebut dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60. Apabila salah satu asnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada asnaf yang ada. 3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infak atau sedekah. Infak dan sedekah yang diatur punggutannya oleh ulul amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya. Jakarta, 1 Rabiul Akhir 1402 Hijriah bertepatan tanggal 26 Januari tahun 1982 Masehi.
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sekretaris, TTD, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, MLM, ditandatangani. Haji Mustari Yusuf, LA, ditandatangani. Tambahan penjelasan. 1. Di antara dalil yang dijadikan dasar kewajiban zakat pada penghasilan dari jasa adalah keumuman firman Allah SWT. Hai orang beriman, nafkanlah keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. 2. Ayat yang menjelaskan bahwa penerimaan zakat hanya 8 asnaf kelompok adalah: sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. 3. Menurut hukum Islam, keputusan ulil amri pemerintah wajib ditaati oleh umat Islam. Selama tidak memerintahkan kemaksiatan yang nyata, termasuk jika pemerintah menetapkan pungutan infak dan sedekah untuk kemaslahatan umat. Mengenai hal ini Allah berfirman antara lain, hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 5. Sejumlah hadis pun menjelaskan yang sama, demikian pula kaidah fikih. Untuk lebih jelasnya silahkan buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2003 halaman 33 sampai dengan halaman 39.